ready for grammar class? Ready! Okay, I will answer your presents, so please respond when I mention your name. Indah Safitri Weber. Kan kalau bahasa Inggris jadi Weber. Waude Nur Fitri Lews. Muhammad Fadil Basta. Lili Soraya keluar. Apa? Liwan. Oke, Liwan. Gak apa-apa ya, diambil aja. Wanur Jannah, Wanur Heaven. Nur Jannah tuh, Jannah kan. Wanur Heaven. Indah Kaula Yudita Wahid, Handayani Buton, Ayan Sangaji, Sunarti Rumau, Julia Wawangi, Wawode Rita, Siti Syakina Hitimala. Without any information? Without any. Okay. Tapi di sini keterangannya alfa. Iya. Berarti kita ke alfa. Non Mi Bugis Tamher, Fajar Yusuf Kasturian, Dewi Sari Aloahid, Arianti Madamar, Linda Yanti Hitimala, Dwi Naila Temarwud. Oke, sudah cukup. The fifth meeting of grammar sentence structure class, and the material that we will talk about and discuss about today is personal pronoun and their function. Yeah, as usual, we will talk about it first together, discuss about it first, and then after that there will be an evaluation about it, and then I will give you some assignment, maybe group assignment, okay. I want to make sure first that this is not your first time hearing about this material, personal pronoun. Have you ever listened before about personal pronoun? Okay. Can you give me how to say brief view about personal pronoun? One. What personal pronoun is? What some kinds of personal pronouns? What personal pronouns? Apa itu personal pronouns? Kata ganti. You may explain in English, you may explain in bahasa, whatever you want. Silakan, raise your hand first. Yes. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mashamrin. So, general personal pronoun is we want to change the someone, like we want to Replace it. Ayan is a woman. We can use she for the pronoun or kata gantinya dari Ayan itu menggunakan she. Okay. So let's say personal pronoun is kata ganti ya. Yeah. Okay. Well, jadi personal pronoun itu tidak hanya ada dalam bahasa Inggris ya. Jadi kata ganti kayaknya di semua bahasa ada deh kata ganti ya. Kalau di bahasa Indonesia kata gantinya mungkin sifatnya lebih simple daripada bahasa Inggris. Karena kalau di bahasa Indonesia itu kata ganti orang ketiga, baik dia laki-laki maupun perempuan, kata gantinya adalah dia. Tapi kalau dari bahasa Inggris, kata gantinya berbeda berdasarkan jenis kelamin ya. Untuk laki-laki he, untuk perempuan she. Dan juga bukan hanya dari jenis kelaminnya, tapi berbeda berdasarkan fungsinya dalam kalimat. Its function in a sentence. Oke, jadi berdasarkan fungsinya dalam kalimat, kata ganti terbagi menjadi 4. Okay, the first one is subjective pronoun, the second one is objective pronoun, the third one is positive adjective, dan the last one is possessive. Oke. Ini sebenarnya adalah materi dasar sekali dalam bahasa Inggris ya, tapi tidak ada salahnya kalau kita review sedikit. Dan saya yakin pasti ada beberapa yang
dari teman-teman yang sudah lupa terkait materi ini. Karena ternyata walaupun materi ini dasar dan sangat simpel, masih banyak kesalahan penggunaan personal pronoun dalam percakapan daily conversation, ya, dalam daily conversation I mean in English. Banyak yang menggunakan personal pronoun yang harusnya diletakkan di subjek, diletakkan di objek dan sebaliknya. Oke. Baik, kita akan bahas satu persatu, tapi saya mau bahasnya dalam bentuk kelompok. Nah, ya, well, before you discuss about this topic in here dulu, kita mungkin akan membahasnya bersama-sama dulu. Apa sih sebenarnya subjective pronoun, objective pronoun, possessive adjective, dan adjective pronoun itu? Okay, you may see in the slide. Yeah. Subjective pronoun is used as a subject in a sentence. It is usually placed at the beginning of a sentence as the doer. Apa itu doer? Doer ya, bukan doer ya. Kalau doer itu bibirnya Nikita Mirzani dan bibir saya. Jadi doer adalah pelaku ya. Jadi subjektif berdasarkan sesuai dengan namanya subjektif pronoun, maka kata ganti ini berfungsi sebagai pelaku atau subjek dalam sebuah kalimat. Biasanya terletak di awal kalimat. Biasanya ya, tapi tidak selamanya terletak di awal kalimat. Oke, untuk subjektif pronoun ada beberapa jenis, ada I, you, they, she, he, it. Artinya kalian sudah tahu pasti ya. Jadi kita selalu mendengar beberapa orang melakukan kesalahan dalam menggunakan kata saya dalam bahasa Inggris. Yang harusnya I, mereka pakai me, atau sebaliknya yang harusnya me, mereka pakai I. Bahkan kadang-kadang masih bingung kapan digunakan my, gitu ya. Nah, inilah fungsi dari materi ini untuk kita bisa mengidentifikasi perbedaan dari jenis-jenis personal pronoun itu, gitu ya. Jadi I, me, dan my memang artinya saya, tapi penggunaannya berbeda, gitu ya. Jadi bagaimana kalian bisa memahami, mengidentifikasi perbedaannya, memahami konteks dasar, konsep dasar dari personal pronoun ini. Oke, kita lihat contohnya. I am a nurse in Tulemu Hospital. Itu kalimat pertama ya. I take care the patients for their health. Yang saya warna merah itu adalah subjective pronoun. Ya, saya adalah seorang perawat di rumah sakit. Ya, saya merawat pasien untuk kesehatan mereka. Jadi pelaku utama dari kalimat ini adalah saya sebagai pelaku, sebagai subjek. Kita menggunakan I, bukan menggunakan me, bukan menggunakan my. Next, kita pindah ke objective pronoun. Ini adalah lawan dari subjective pronoun. Ya, Ayan. HP-nya digunakan untuk mencari materi atau untuk berkomunikasi dengan orang di luar angkasa sana. Oke, ditaruh dulu HP-nya ya. Itu diambil. Taking aja. Ya. Ini adalah kebalikan dari subjective pronoun. Jadi dalam suatu kalimat yang utuh itu ada unsur SPOK-nya. Sebenarnya kalau suatu susunan kata dikatakan sebagai suatu kalimat itu cukup subjek dan predicate, karena tidak semua kalimat lengkap itu ada objeknya, ya. Cukup subjek dan predicate. Tapi kalau pada kalimat yang mengandung kalimat verbal atau kalimat yang mengandung kata kerja, ada unsur kegiatan yang dalam biasanya pakai objek. Biasanya, tapi tidak semua juga ya. Jadi dalam taruhlah katakanlah bahwa kalimat yang betul-betul sempurna itu ada SPOK-nya, subject, predicate, object, sama keterangan gitu ya. Adverb. Oke, objective pronoun sesuai dengan namanya, fungsinya sebagai objek dalam sebuah kalimat. Ya, fungsinya sebagai objek dalam sebuah kalimat. Ya, biasanya terletak setelah predicate. Ya, predicate kalau dalam kalimat verbal berupa kata kerja, ya, kata kerja. Ini kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya. Oke. Me, you, us, them, her, him, and it. Itu adalah kinds of objective pronoun. Ya, yang berubah di sini, yang tidak berubah di sini cuma you sama it. Jadi you dan it baik dalam bentuk subjective pronoun maupun objective pronoun sama.
Yang berubah hanya me, us, them, her, dan him. Nah, jelas banget kan perbedaan antara I dan me, ya, walaupun artinya sama. Oke, contoh kalimatnya, my friend infects me his disease. Teman saya, apa artinya tuh kalimat itu? Teman saya infects, menularkan saya penyakitnya. Teman saya menularkan saya penyakitnya, gitu ya. Jadi pelakunya siapa? Teman saya. Doernya adalah teman saya, ya. Jelas bukan saya. Pelakunya adalah my friends. Yang dilakukan dari Kate-nya adalah infects. Ini adalah verbal sentence. Yang dilakukan adalah infects atau menularkan. Yang ditularkan siapa? Yang dikenal siapa? Objeknya adalah saya, me. Jadi haram hukumnya kalau kalian pakai I di sini, ya. Jadi bukan I, jangan salah kaprah. My friend infects I his disease itu salah, tapi my friend infects me his disease. Itu perbedaan yang sangat jelas antara I dan me. Oke, lanjut. Possessive pronoun dan possessive adjective. Possessive adjective dulu ya. Possessive adjective dan possessive pronoun ini sebenarnya sama, ya. Sama-sama menggambarkan kepemilikan atau ownership, ya. Ada di sini yang sudah punya pacar? Ada yang sudah punya pacar? Ada dong. Ada pacarnya yang posesif? Ada. Apa itu posesif? Apa itu posesif? Hah? Sedikit-sedikit telepon. Saya di mana? Dengan siapa? Bulannya berapa? Kamu di mana? Dengan siapa? Hatiku bertanya. Ada yang pacarnya posesif? Jadi posesif itu memiliki rasa kepemilikan, gitu ya. Punya rasa kepemilikan yang tinggi. Biasa kalau kita menggambarkan sifat seseorang, posesif orangnya, oh berarti dia punya rasa kepemilikan yang tinggi. Kepemilikan. Jadi fokusnya adalah ke kepemilikan. Possessive adjective dan possessive pronoun adalah kata ganti yang menyatakan ownership atau kepemilikan. Apa sih perbedaan antara kedua pronoun ini? Kalau memang sama-sama menggambarkan ownership, perbedaannya apa, Mem? Perbedaannya adalah penggunaannya juga pasti, dan posisinya juga dalam, bukan posisinya ya, lihat penggunaannya sih. Tapi maksudnya sama. Coba kita lihat perbedaannya. Kalau possessive adjective, ya, selalu diikuti atau it is always followed by noun atau name of the thing. Mau nounnya itu dalam bentuk abstrak noun, ya. Mau konkret, mau abstrak, ya. Itu yang apa saja noun apa saja itu, mau konkret atau mau abstrak, mau plural, mau singular, gitu ya. Biasanya diikuti oleh noun di belakang possessive adjective ini. Ya, kinds of possessive adjective ada my, your, our, their, her, his, its. Contoh, this is Mr. Edward, itu kalimat pertama. Kalimat kedua, he is my dentist, ya. He is my dentist. Dia adalah dokter gigi saya. Maksudnya dokter gigi saya ini dokter gigi langganan saya, misalnya, ya. Jadi dia merasa memiliki dokter gigi itu. Dokter gigi langganan saya sering ke situ. Saya sudah langganan sama dokter gigi itu, gitu ya. Jadi atau ini aja deh, yang kata yang konkret. His legs cramps when he is swimming. Kakinya kram. Kakinya siapa? Kakinya this one, dia, laki ya. Kakinya dia kram ketika dia berenang. Your face looks pale. Are you okay? Wajahmu pucat, terlihat pucat, pale itu pucat. Apakah kau baik-baik saja? Wajahnya siapa? Wajahmu, your face. Wajah milikmu, gitu ya. Oke, jadi menunjukkan kepemilikan. Jadi selalu diikuti oleh noun, kata benda di belakangnya. Ya, mau abstrak, mau konkret, mau plural, mau singular, gitu ya. Kata benda apapun itu. Lalu perbedaannya dengan possessive pronoun apa? Kalau sama-sama menggambarkan kepemilikan, possessive pronoun tidak perlu lagi diikuti oleh kata benda di belakangnya, dengan catatan the speaker and the listener already knows what thing they talk about.
ya. Mereka sudah sama-sama tahu tentang apa yang mereka bicarakan, ya. Contoh, jadi jenis-jenis dari posesif pronoun itu adalah mine, yours, ours, theirs, hers, his, dan its. Ya, contohnya the new computer on the desk is mine. Jadi sudah disebutkan nih kata bendanya di depan. The new computer on the desk is mine. Komputer baru yang ada di atas meja itu adalah punya saya. Jadi bisa banget kalian pakai my computer, bisa juga diganti aja jadi mine. Gitu ya. Oke, sekarang tugas kalian, karena tadi saya bagi di dalam kelompok, kalian akan diskusikan lebih lanjut terkait materi ini, ya. Lalu kalian akan saya tugaskan in group pastinya untuk mencari suatu wacana, ya, suatu tulisan singkat, artikel singkat. Artikelnya bisa non akademik, ya. Artikel non akademik saja. Artikel non akademik yang terkait moderasi beragama. Tapi untuk make me sure that you already understand about this topic, kita evaluasi sedikit dulu. Ini evaluasinya. Ya, di sini saya kosongkan beberapa tempat yang selalu diisi oleh personal pronoun. Kalian baca kalimatnya satu persatu, lalu kalian tentukan itu diisi dengan kata apa, gitu ya. Tentunya dengan personal pronoun, tapi personal pronoun yang mana, lalu apa personal pronoun. Oke, number one, silakan. Oke, please. Oke. He, jadi he ya. Dia adalah he itu merujuk ke refers to Stephen, satu orang laki-laki. Fungsinya sebagai ini ada dua kalimat nih. Kalimat pertama dia sebagai subjek, Stephen is my classmate. Ya, kalimat kedua, apakah dia masih sebagai subjek? Iya. Oleh sebab itu pakai he. Subjektif pronoun untuk satu orang laki-laki. Stephen is my classmate because he is the kind-hearted boy. Gitu ya. Yang kedua, silakan. Hi, I am Mr. Tom. I lectures in this class. We teach English. We. Kenapa pakai we? Karena ada saya dan Mr. Tom di dalam. Iya, itu merujuk ke I and Mr. Tom. Kenapa tidak pakai us? Karena as itu sebagai objek. Karena fungsi as itu sebagai objek dan fungsi we itu sebagai subjek. Oke, jadi di sini sudah jelas bahwa kalimat kedua itu fungsinya harus sebagai subjek ya. Bukan objek, makanya pakai we, tidak pakai as. Satu lagi. Mister always smile. Dino smile is working at clinic of Kairat. I saw I saw her. Bukan his ya, karena yang dimaksud bukan Dino, tapi Dino's mom, gitu ya. Ibunya si Dino. Jadi yang dimaksud adalah ibunya si Dino, Dino's mom, bukan Dino ya. Jadi kata gantinya harus kata ganti objektif pronoun. Kenapa objektif pronoun? Karena fungsinya sebagai objek. Subjeknya siapa di kalimat itu? I. Objeknya adalah Dino's mom. Tapi kita mau ganti dengan kata ganti, jadi yang dipakai adalah objektif pronoun. Kata ganti untuk satu orang perempuan. I saw her. Her yang dimaksud adalah Dino's mom. Okay, good. Okay, is there any question related to the material today? Okay, Lilis. Okay, first of all, thank you for our ma'am. My name is Luis Aragaliwa. I know. So my question is, can I speak Bahasa? Of course. Oh, that's your question. Can I speak Bahasa? No. Jadi kan tadi Mam sudah dijelaskan bahwa ada kata ganti yang tidak memerlukan objek. Yes. Apakah Mem bisa bikin contoh Kata ganti yang tidak membutuhkan objek? Bukan kata ganti ya. Ada kalimat yang tidak membutuhkan objek. Can Mem explain for us apa yang dimaksud tadi? Maksudnya, makasih. Ya, sebenarnya ini di luar topik personal pronoun ya. Ini topiknya lebih ke basic sentence element. Ya. Jadi talking about subject, predicate, dan object. Seperti yang tadi saya katakan bahwa kalimat itu sebenarnya cukup subject dan predicate sudah bisa dikatakan satu kalimat. Contohnya,
saya sedang tidur siang. Itu cuma subjek and predicate aja. Tidak ada objeknya. Ya. Saya berenang. Itu cuma subjek dan predicate. Tidak memerlukan objek sama sekali. Ya. Jadi ada dua jenis kalimat yang pernah kita bahas. Yang pertama adalah kalimat nominal, yang kedua adalah kalimat verbal. Kalimat verbal ini adalah kalimat yang menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh subjek sebagai pelaku, gitu ya. Tapi penggunaan objek itu selalu di kalimat verbal, tidak ada objek di kalimat nominal. Di kalimat nominal yang ada adalah komplement, karena tidak ada kegiatan yang dilakukan, tidak ada tindakan di kalimat nominal. Karena kalimat nominal adalah kalimat yang hanya menjelaskan tentang siapa, apa, dan bagaimana kondisi dari subjek, gitu ya. Seperti saya adalah perempuan yang hebat misalnya, itu nominal, tidak ada tindakan di dalamnya, ya. Sementara objek itu adalah sosok yang dikenai tindakan, gitu ya. Objek adalah sosok yang dikenai tindakan. Jadi kalau tidak ada tindakan, bukan ada objek, gitu kan? Jadi di kalimat nominal karena tidak ada tindakan maka tidak ada objek, yang ada hanya komplement, lengkap. Lengkapnya itu boleh berupa keterangan waktu, keterangan tempat, terus noun dan adjective, gitu ya. Jadi tidak ada tindakan. Saya adalah I am a wonderful woman misalnya, ya. I am a wonderful woman. Saya adalah perempuan yang hebat. Mana kata terjadi di situ? Tidak ada. Yang ada hanya woman dan wonderful. Woman adalah noun, wonderful adalah adjective. Gitu. Jadi tidak memerlukan objek karena tidak ada tindakan, jadi tidak ada objek yang harus dikenai tindakan. Itu kalimat nominal, tidak perlu objek. Kalimat verbal yang tidak perlu objek adalah kalimat verbal yang menggunakan kata kerja intransitif. Kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek seperti tidur, berenang, lari, lagi. Saya sedang tidur. Kalaupun saya tambahkan keterangan saya sedang tidur siang, siang itu bukan objek. Siang itu adalah keterangan waktu. Atau saya sedang berenang. Saya sedang berenang di mana? Di sungai. Di sungai itu bukan objek, itu keterangan tempat. Ya. Jadi ada beberapa kalimat verbal yang tidak memerlukan objek jika kalimat verbal tersebut menggunakan kata kerja intransitif. Gitu ya. Itu akan kita bahas lebih lanjut nanti di simple and complex noun. Yeah. Okay, I think that's all. Thank you very much for your kind attention. Don't forget your assignment. Next week you will discuss. You will present your assignment in front of the class. Well, cukup ya? Iya. Okay, thank you very much. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.